Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all, how are you? Morning, I'm fine. Morning, I'm fine. Okay, this morning I haven't heard the voice, belum dengar suaranya ini. Ya, how are you? Selamat pagi. Pagi. Ya, kalau saya bilang selamat pagi, maka kalian jawab pagi. Tetap semangat, luar biasa, tetap semangat. Nah, gitu. Siap, Mas. Selamat pagi. Pagi, tetap semangat luar biasa. Oke, suaranya belum kedengaran ini. Ya, baik. Oke, saya ini di kelompok 1, in the first group, kita tidak menerima peserta perempuan karena kita akan membuat boy band. Ya. Siap. Itu dia. Ya. Real second ini, Pak. Iya, betul. Kalau di kamar tetangga sebelah itu enggak ada cowok dia cewek semua itu. Yeah. Girlfriend. Ya, sesuai dengan coachnya. Kalau di tetangga sebelah atau ada coachnya yang cewek, ibu-ibu dan anggotanya semuanya cewek. Aril ini semuanya cowok, ya. Kita ya. Oke. Kalau dengan ibu-ibu ya, ibu-ibu rempong biasanya kan? Iya, ibu rempong biasanya. Baik, saya panggilnya adik-adik saja ya. Adik-adik saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih 8 ya, masih 9 ya? 9. Satu orang lagi yang belum masuk. Who haven't joined the room yet? 9, Bos. Yang belum join siapa? Siapa, Jul? Ya. Pokoknya Jul ini kita kasih kelas saja. Jadi itu asisten coach. Oke, baik. Adik-adik peserta pelatihan dasar. Nah, mulai hari ini kita akan belajar di distance learning, di pembelajaran jarak jauh. Nanti adik-adik selama di distance learning ini, adik-adik tidak akan bertemu dengan yang lain, tidak akan bertemu dengan orang yang lain. Kalian semua nanti orang 10 ini selama distance learning, selama masa habituasi, kalian akan berhadapan dengan saya. Mau tidak mau, suka tidak suka, warna merah nih Bu rumahnya. Maaf ya Bu. Ya. Ya, siap. Dan I hope that you will enjoy this Iya. class. Saya harap kalian merasa nyaman di kelas ini. Ya. Kita belajarnya santai saja, kita tidak usah tegang-tegang. Kok lihat wajahnya semuanya tegang-tegang ini wajah. Maaf ya Bu. Santai-santai kok. Pagi kok tegang. Ya, saya harap adik-adik semua nyaman belajar dengan saya, ya. Karena kalau tidak nyaman diusahakan bikin senyaman mungkin, karena nanti kita akan lama dari hari ke berapa itu? Dari hari pertama sampai dengan hari ke-22 kalau tidak salah, sampai dengan seminar RA, seminar rancangan aktualisasi, tetap berhadapan dengan saya. Termasuk 30 hari habituasi, tetap juga bertemu dengan saya. Kecuali nanti di klasikal. Kalau di klasikal nanti baru dibagi per masing-masing WI. Ya, oke. Ya, saya tidak memperkenalkan diri lagi. Nama sudah tahu, karena sudah ada beberapa yang kontak dengan saya, walaupun belum mengenal, walaupun belum tahu bahwa akan masuk ke tim saya, tapi sudah beberapa yang kontak sehubungan dengan kemarin ada trouble di Simlatsar ya. Iya, dan alhamdulillah semua peserta sudah bisa, datanya sudah masuk ke Simlatsar, jadi tidak ada kendala lagi untuk mengikuti pembelajaran distance learning ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, saya tanyakan dulu, di pembelajaran Latsar ini kalian sudah belajar di MOOC? Sudah belajar ya MOOC? Ya, siap Pak. Sudah Pak. Artinya, it means that you have read the module, sudah baca modulnya sudah ya, sudah juga mengerjakan evaluasi akademik ya. Ya. Dapat berapa bintang, dapat berapa piala, dapat berapa apa ya namanya itu, penghargaan, belum tahu. Trofi. Waktu mengerjakan itu evaluasi akademik. Belum ya? Trofi. 50. Ya, nanti akan ada satu lagi evaluasi akademik setelah belajar 4 agenda, 3 agenda, nanti akan ada, setelah belajar 3 agenda, nanti juga akan ada satu lagi evaluasi akademik. Ya, oke. Nah,
adik-adik, di pembelajaran pelatihan dasar CPNS ini ada berapa agenda? How many agenda ada? Ada berapa agenda? 15. Kan saja, nggak apa-apa, sambil ngobrol aja. 15. Ada background di belakang suara itu dikondisikan ya. Ya, kalau anaknya yang ganggu, kasih uang jajan anaknya, suruh jajan jauh-jauh. Atau kemana, bila perlu kebintuhan jajannya ya. Oh iya, tempat saya. Om. Siap. Iya, kalau masih di daerah Seluma, di daerah Tais, di daerah Talo, masih ini ya, sudah dekat. Suruh jauh-jauh. Nak, ini uang nak, Bapak mau belajar. Nah, ini uang nak, jajanlah sampai ke bintuan sana ya. Iya, kenasar ya. Oke, baik. Ada berapa agenda adik-adik? How many agenda ada? 4. Ada 4 ya? Ada 4. Iya. Ya, 4 agenda. Oke, Darias. 4 Bos. Aman Darias? Sudah bisa video Darias? Cuman emang enggak. Aman ya. Sudah berapa pohon kelapa kau panjat? Oke. Nah, kita masih ada satu belum masuk ya? Sudah masuk semua belum? Satu lagi. Siapa yang belum masuk ini? Ya. Pit Donario, Coach. Siapa? Pit Donario. Oke. Fit. Nah, Mana orangnya? kayaknya sinyalnya nih, Coach. Ini katanya keluar lagi Zoom. Oke. Ya. Coba lagi join deh, Coach. Ya. Ya. Padahal kemarin kalian sudah dapat dari pesan dari BKPM sana ya, Iya. bahwa Ya. katanya, nah, kami tidak mau menerima alasan ketidaklulusan karena sinyal, karena apa gitu ya. Kalian kalau jauh dari sinyal, begitu Ya. pelajaran virtual seperti ini, coba cari yang kira-kira sinyalnya bagus ya. Ya, Ya, Jos. ya. Kalau misalnya sinyal di darat tidak bagus, ke laut aja ya. Kan laut ada di situ kan, di sana ada laut kan. Iya. Iya, Coach. Baik, ada 4 agenda ya. We have 4 Yeah. agenda for Latsar ini. Agenda pertama apa namanya? Agenda pertama. What are the name of? Sikap perilaku bela negara. That's right, good. Hendrik, thank you. The second, yang kedua apa? Nilai-nilai dasar Nilai-nilai dasar PNS. Coach. PNS. Nilai dasar PNS. That's right, Jul. Yang ketiga, Kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. iya, kebalik. Tukar. Suruh melukir. Peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Oh, dulu. Kemudian agenda keempat, Habituasi. Habituasi, Coach. Sampai apa? Sampai habituasi, Coach. Habituasi, that's right, Jul. Habituasi. Nah, ya. Nah, jadi nanti adik-adik selama 4 agenda ini selalu ketemu dengan saya. Jadi hari ini kita Siap. ketemu di virtual, nanti hari Kamis nanti ketemu, hari Jumat ketemu, hari Selasa ketemu kita di virtual ya. Itu Siap. pembelajaran sinkronus ya. Nah, nanti di asinkronus juga kalian bisa ketemu dengan saya melalui virtual juga, bisa melalui WhatsApp ya. Baik. Nah, hari ini agenda kita cuma satu agenda, kita mempelajari agenda pertama dulu dengan 1 jam pelatihan ya. 1 jam pelatihan, kita akan mempelajari agenda pertama dulu. Jadi kegiatan kita hari ini yang pertama itu adalah tadi sudah kita mulai membangun keakraban bersama peserta, sudah mulai merasa rileks ya, tidak lagi merasa tegang kan? Ya, tidak ada lagi yang merasa tegang. Ya, Coach. Santai. Kalau mau ngopi silakan ngopi gitu. Di Seluma ada kopi enggak? Banyak, Coach. Ada Coach. Kalau mau kopi silakan kopi. Kalau di Linggau ini kopi biasanya dicampur dengan durian. Mantap betul. Oh, ini ya produknya ada namanya kopi duren. Kamu itu, Bos. Di Seluma banyak durian kan? Belum musim, Coach. Oh, iya. Di Hulu mana banyak, Bos? Kalau tidak galak yang banyak alasan belum musim. Kan? Dan Iya. Karena saya sudah. nanti kalau musim main ke Anggi punya kebun durian, Gi? banyak, Coach. Banyak ya? Ada kebun. Ya. Tetangga apa punya sendiri? Punya sendiri, Coach. Punya sendiri. Oh, RMG. Main aja nanti ke tempat saya, Coach. Lah Di punya kelurahan. orang. Kenapa tadi saya bilang ada Bintuhan, ada Tais, ada Talo, ya, ada Ya. Manak? Karena saya sudah Ya. pernah ke Bintuhan. Oh, siap, Coach. Ya. Tahun 2015 saya nginap semalam di Bintuhan. Oh, tempatnya Roni Marzen di Ya, Bintu, saya Coach. lagunya semalam di Bintuhan. Oh. Mantap. Waktu itu saya mampir di Seluma beli durian di pinggir jalan itu. Oh ya, daerah Talo ya, Coach. Nah, ketika waktu 2015 itu kan lagi ada sinetron 7 Manusia Harimau tuh.
Saya tanya Ya. ke tanya ibu yang jual durian, Bu, di dalam itu ada Bu ya 7 manusia harimau. Dia berkata, oh iya memang ada Pak katanya. Jadian Bu, iya Pak benar katanya. Hmm. Oh, tahu, saya tahu dari sinetron Bu, katanya di Bengkulu itu ada 7 manusia harimau gitu. Ya, daerah Tumbuhan kalau ceritanya itu. Di mana? Di mana Anggi? Anggi tahu? Ya katanya di daerah Tumbuhan situ, di daerah Selumah sini. Ya. Anggi termasuk yang ke-8 ya bukan? Bukan. Kalau masuk yang ke-8 takut kami. Tiba-tiba berubah Anggi berubah jadi harimau nah. Oh, jangan. Iya. Anggi itu serigala terakhir. Gitu. Oke, baik. Nah, adik-adik, ya jadi pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari tentang agenda yang keduanya adalah overview. Overview. Kita ada overview tentang agenda pertama ini, ya. Kemudian penjelasan tugas, di mana mulai hari ini hampir setiap hari, nah adik-adik peserta latsar akan dihadapkan dengan tugas. Mudah-mudahan kalian tidak mabuk tugas. Iya. Kalau di daerah dekat kamu tuh di Pagaralam tuh ada istilahnya mabuk dincis. Kalau mabuk dincis, tidak mabuk tugas. Ay gawat. Apa nak rincis nih tuh? Pak di Pagaralam itu, di Pagaralam itu. Oh. Pagaralam tuh tahu Pagaralam kan? Tahu Pak. Di perang gunung kamu kan? Nah, siap. Ya. Iya. Oke, baik. Adik-adik kita lanjutkan dengan overview. Saya share screen dulu ya, sambil menunggu temannya. Satu orang lagi yang belum datang si Pit ya. Ya. Pit. Pit Denario. Ya. Oke. Izin saya share screen dulu adik-adik. Oke. Saya subscribe saja. Yes. Okay, can you see my share screen here? Can you see my PowerPoint? Yes. Yes. Saya. Oke. Kalau bisa. Iya. Oke. Baik. Adik-adik peserta latsar. Jadi kita hari ini kita mulai dari agenda pertama. Nama agendanya adalah sikap perilaku bela negara. Nama agendanya adalah sikap perilaku bela negara. Ya. Kenapa ini nggak muncul? Ya. Oke, baik. Nah, adik-adik di pembelajaran kita sikap perilaku bela negara ini, ya, adik-adik nanti akan dibekali dengan kemampuan memahami wasbang, ya, kemampuan untuk memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara. Jadi adik-adik nanti belajar tentang memaknai nilai-nilai bela negara. Dengan harapan nanti adik-adik memiliki kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan, ya, sehingga nanti adik-adik bisa menjalankan tugasnya sebagai PNS yang profesional, sebagai pelayan masyarakat, ya, kayak gitu, ya. Nah, ini agenda kita, isi agenda kita, ya. Nah, pembelajarannya kita 3 hari. 3 hari bukan berarti kita hari pertama belajar ini, hari kedua belajar ini, bukan. Tapi pembelajaran kita nanti akan dirancang secara terintegrasi. Artinya pembelajaran kita itu terintegrasi gini ya, nah gitu ya, terkaitan ya, keterkaitan satu sama lain di dalam agenda satu ini. Ya, jadi keterkaitan antar mata pelatihan dalam agenda satu ini. Ya, oke. Sorry. Ya, sorry. Kita lanjutkan. Setelah mengikuti pembelajaran agenda satu ini, nanti adik-adik diharapkan ya itu memperoleh pengalaman belajar baik secara daring maupun nanti secara klasikal. Di klasikal juga akan belajar teragenda. Ya, pengalaman belajar serta nanti bisa mempraktekkan langsung pembelajaran semangat bela negara. Diharapkan nanti di akhir pembelajaran kita ya, adik-adik bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara, Jadi pembelajaran kita ini apa ya? Tujuannya itu bukan serta merta
setelah 3 hari ini langsung tercapai gitu tujuannya gitu ya. Tapi tujuan kita adalah di jangka panjang. Di jangka panjang. Artinya apa? Ya penanaman, tujuan kita dari belajar agenda 1 ini adalah penanaman sikap. Nah, penanaman sikap. Jadi kalau kita menanamkan sikap, kita tidak bisa instan. Kita tidak bisa langsung sekaligus kayak masak mie itu kan instan kan, begitu disiram masuk air panas langsung mekar gitu, tidak seperti itu ya di pembelajaran agenda 1 ini. Apa sih yang tujuannya? Nah, tujuannya adalah membekali adik-adik sebagai peserta latsar dengan pemahaman wasbang ya. Kemudian juga diharapkan nanti adik-adik memiliki pemahaman tentang wasbang, kemudian bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara ya dalam suatu kesiapsiagaan. Nah, untuk mencapai tujuan ini maka ada 3 indikator. Ada 3 indikator. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara. Ya. Kemudian indikator yang kedua bisa melakukan analisis isu kontemporer, isu yang sedang hangat-hangatnya terjadi. Ya. Kemudian yang ketiga melakukan praktek yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental. Jadi bukan hanya fisik tapi juga kesiapsiagaan mental. Nah, itu indikatornya. Nah, target pencapaian kita ya, yang pertama itu tahu tentang teori, sejarah atau regulasi tentang bela negara ini ya. Oke, adik-adik tahu tentang teori, regulasi maupun sejarah dari bela negara, bisa dibaca di modul ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu mau ya. Artinya apa? Izin manajer di break room itu ada remaining, ada batas waktunya. Jadi otomatis keluar dia. Silakan masuk kembali ya. Silakan masuk kembali. Maaf ya, Coach. Ya, Aku kamera, Coach. Tidak, itu tuh kan disensor yang mana yang warna hitam, mana putih. Terlempar tadi. Iku apa? Got it kok. Join. Tadi terlempar dari breakout room-nya? Terlempar, Kos. Terlempar ya? Ya. Bagaimana rasanya terlempar? Ada yang leset-leset? Atau Woi, kesleo? Ada yang ombang patah? ambing. Aman ya? Aman ya? Aman. Nyaman, Kos. Karena saya juga terlempar. Alhamdulillah tidak ada leset-leset. Ya. Ya, mungkin lemparannya dengan sentuhan yang lembut. Penuh perasaan, Kos. Oke, betul. Lanjut. Perasaan tuh. Kayaknya pengalamannya Heru ya. Pernah terlempar lu? Alhamdulillah pernah setengah, Bos. Oh, Setengah perjalanan. Terlempar jarang dicampakkan sering, Coach. kenapa kita langsung laju curhat ini ya? Curhat. Tapi di mana tadi? Di materi yang apa ya, Yo, sampai di mana 3 tadi? poin. Slide ketiga, slide 2, slide 3 tadi. Mana tadi? Tujuan. Sampai di mana? Tujuan, Bos. Slide ketiga. Sampai di mana tadi? Tujuan ya? Tujuan apa itu? Tujuan, Coach. Iya, itu. Target ya? Target. Oke, lanjut kita. Iya. Begini rasanya terlempar ya. Ya. Oke, jadi target kita yang pertama tadi apa? Tahu ya? Tahu tentang sejarah, tentang teori, tentang regulasi bela negara ini. Yang kedua, target capaian pembelajaran kita adalah mau adanya kemauan, ya, yang ditunjukkan dengan adanya semangat, adanya motivasi, adanya gairah. Nah, kalau saya perhatikan semuanya tadi sudah termotivasi ya. Ke-10 kelompok 1 di bawah Coach Ariel ini semuanya sudah ada motivasi, sudah ada gairah, sudah bersemangat ya. Oke, bersemangat semua kan? Ya. Iya. Mas, semangat. Iya. Gairah belum, Coach. Pikirkan tentang latsar ya. Jangan pikirkan tentang dompet dulu. Lupakan tentang dompet yang mulai menipis. Oke. Walaupun dompet menipis, semangat tetap tebal gitu ya. Oke. Mantap. Iya, bersemangat ya, bergairah nanti ditunjukkan ya.
Saya tidak mau anak-anak asuhan saya, iya, semuanya tidak bergairah, semuanya lempem, lemes ya. Iya. Kita komitmen. Siapa yang lemes, siapa yang lambat, siapa yang tidak aktif, kita lempar saja nanti ke laut Samudra Hindia di pinggiran Seluma. Ya, atau kita lempar saja ke hutan biar berteman dengan 7 manusia harimau. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, targetnya adalah mampu. Ya, mampu. Mampu apa? Artinya mampu mengimplementasikan, mampu mengaplikasikan nilai-nilai bela negara ini dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Ya, oleh karena itu harus ada aksi. Harus ada aksi. Di mana aksi ini akan kami lihat dimulai dari pelaksanaan habituasi nanti. Nah, di pelaksanaan habituasi, jadi kalian ada 2 hal, selain melakukan aktualisasi, kalian juga melakukan mengimplementasikan aksi, ya, aksi nilai-nilai bela negara. Iya, itu. Nah, jadi sumber-sumbernya ada dari modulnya sudah ada di MOC kan, bisa dibaca. Kemudian dari bahan tayang juga sudah saya upload. Kalian sudah buka belum? Ayo ngaku, siapa yang belum? Sudah buka semua ya? Belum. Oh, belum. Ya. Ya. Kemudian penugasan. Penugasan sudah dibuka belum? Ayo ngaku. Sudah. Wah. Siapa yang sudah buka artinya dia mencuri start. Iya. Oke. Saya ini Pak nih ya. Coach saya ya serba salah, tidak buka dikatakan, tidak buka dikatakan. Resiko jadi murid ya itu. Resiko jadi guru kan enak kan bisa marah-marah kan. Air tugas harus di luar, Coach. Mana Ju? Oke, baik itu ya. Kemudian nanti akan dibimbing oleh pengampu materi namanya, istilahnya pengampu materi atau tutor. Kalau diaktualisasi namanya coach. Nah, oke. Ya, nanti akan dibimbing oleh pengampu materi. Nah, dalam hal ini di kelompok 1 nanti dibimbing oleh saya nanti. Ya, makanya kalian sehubungan dengan Latsar ini jangan sungkan-sungkan untuk selalu komunikasi dengan saya. Kalau kalian ada masalah, ya bisa di grup. Kalau misalnya masalah itu umum, silakan komunikasikan di grup supaya nanti yang lain bisa tahu kan. Ya, seperti ya, tapi kalau kalian merasa bahwa ini masalah ini cuma saya yang punya hubungan dengan saya, silakan dijapri juga, enggak apa-apa ya. Oke. Mohon maaf kalau seandainya nanti slow respon, kalau seandainya ya karena kadang-kadang saya tidak bilang pegang HP gitu kan. Ya. Tapi I try to answer your question as soon as possible. Oke. Ya, if I can. Baik, kita lanjutkan. Nah, adik-adik, mata pelatihan agenda Ngopi ngomong itu. itu terdiri dari Izin minum. Terdiri dari 3 Ya, mata ya. pelatihan. Kalian sudah lihat modulnya kan? Oke. Yang pertama apa nama mata pelatihannya? Nan pertamo. Nan pertamo apa? Wawasan. Ayo ngomong. Kebangsaan. Kamu jangan dengar bela. Kalau kamu dengar bela ngantuk. Ngomong. Yang pertama apa? Rame-rame enggak apa-apa. Yang pertama apa? Ya. Darius di unmute dulu. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Bela negara. Yang kedua apa? dan kedua Analisis isu kontemporer. Hai, good. Analisis isu kontemporer. Yang ketiga, Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara. kesiapsiagaan bela negara. Jadi agenda 1 ini terdiri dari 3 mata pelatihan. Ya, terdiri dari 3 mata pelatihan. Mata pelatihan. Ya. Lanjutkan. Ya. Nah, kurikulumnya gimana? Ya. Nah, saya tutup dulu ini. Saya mau melihat share screen, bukan mau melihat dari Rias. Ini yang muncul dari Rias terus nih, dari Rias. Iya. Oke.
Baik. Nah, jadi di wawasan kebangsaan itu memberikan dasar penguatan tentang hakikat dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya. Nah, diharapkan nanti tugas yang diberikan untuk wawasan kebangsaan dan bela negara ini bisa membangkitkan atau menumbuh kembangkan yang sudah ada, ya, tumbuh kembang lagi kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, itu di mata pelatihan agenda yang pertama. Mata pelatihan yang pertama dari agenda 1 ini. Di mata pelatihan yang kedua itu adalah analisis isu kontemporer, di mana nanti diharapkan adik-adik sebagai peserta latsar itu mampu menganalisis isu dan memetakannya secara kontekstual, ya gitu di mata pelatihan agenda kedua ini. Nah, itu. Baik, kita lihat yang pertama di mata pelatihan yang pertama. Nah, ini modulnya, kita lihat sistematikanya saja. Untuk isinya, ya saya yakin isinya adik-adik sudah membaca, sudah hafal semua ya. Gimana, sudah di luar kepala belum? Belum, Coach. Belum, Coach. Iya. Sudah di luar. Belum ya? Belum dalam kepala, Coach. Ya, Ru sudah di luar kepala, Yura. Saking di luar kepalanya tidak lagi ingat gitu. Kan di luar kepala. Iya, sudah di luar kepala. Saking di luar kepala tidak ingat yang mana itu ya. Nah, karena sudah di luar kepala, kecuali kalau di dalam kepala kan. Ya. Oke. Baik. Ya. Nah, jadi di modul yang pertama ini itu ada tiga. Ada tiga pokok bahasan, ya. Yang pertama itu adalah wawasan kebangsaan, kemudian sankri, kemudian nilai-nilai bela negara. Sankri itu apa kepanjangannya, Adik? Sankri apa sankri? Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Oke. Nah, kemudian di modul yang kedua, ya, itu ada tiga pokok bahasan, ya. Pokok bahasan yang pertama itu adalah perubahan lingkungan strategis, ya. Perubahan lingkungan strategis. Kemudian yang kedua itu isu-isu strategis kontemporer. Itu berbicara tentang materinya berbicara tentang AGHT. Ada yang tahu kepanjangan AGHT? Ya, ini orang-orang SIP pasti tahu ini orang-orang SIP. Ya, di sini kan ada berapa orang nih yang SIP nih? Pidwar SIP-nya, Pidwar ya. Derias Pidwar itu SIP itu. Ya. Kalau Roni Se. Roni. Kalau Heru apa, Ru? Iya, Coach. Kalau Heru apa? Kalau Derias kan SIP. Iya, Pidwar SIP. Oke. Kalau si Hendrik, kalau si Hendrik Sultan. ST. Iya. Hendrik orang Minang bukan? Bukan orang Padang. Bukan, ya? Pak. Orang Guci dia, Pak. Ada yang dari Sumatera Barat sini? Orang Sumatera Barat? Ada ya? Ya. Nggak ada, Pak. Oke. Kalau ST di Sumatera Barat itu namanya Sultan, ya. Oke. Jadi kalau kalian orang Padang menikah, akan mendapatkan gelar. Gelarnya Sultan Malenggang di Langit. Gang Lenggang. Baik. Jadi ada yang tahu AGHT? Ayo, yang SIP tadi. Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Oke, kita kasih tepuk salut untuk Darias. Mana suaranya? Mantap. Kalau kata saya tepuk salut, kalian bertepuknya gini. Tepuk salut. Salut. Oke, siap. Darias tadi sudah bisa menjawab AGHT. Sekarang mari sama-sama kita kasih tepuk salut untuk Darias. Tepuk salut. Salut.
Calon dari ya. Jadi di modul kedua isu ini berbicara tentang isu-isu strategis kontemporer, di mana bahasanya tentang AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Ada yang bisa memberikan contoh, salah satu contoh AGHT. Saya mau melihat nih, sudah baca enggak modulnya ini? Ada di modul itu. Katanya tadi sudah di luar kepala semua modulnya. Ada yang bisa memberikan contoh? Siapa yang bisa memberikan contoh, nanti saya kasih hadiah. Contoh dari AGT yaitu pemberontakan bersenjata. Apa itu, Darius? Pemberontakan bersenjata. Terorisme. 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 Siapa tadi yang jawab? Gerakan separatisme. Itu. Hero yang jawab. Terorisme, radikalisme, apalagi? Kekerasan berbau sara. Iya, hate speech. Itu masuk juga kan? Ya. Kebencian. Itu kan bisa menjadi ancaman itu kan? Ya. Apalagi? Proxy war. Iya. Apa lagi? Money laundry. Money laundry. Korupsi juga termasuk kan? Ya. Nah, ini ada contohnya nih. Money laundry, narkoba, terorisme, korupsi. Nah, ada contohnya. Nah, itu contoh. Ya. Oke, siapa tadi yang jawab benar tadi? Darius ya? Ya, Darius nanti saya kasih hadiah ya. Silakan ambil hadiahnya. Hadiahnya naik tugas bagi yang mampu. Oh iya. Jadi kalaupun belum mampu, belum bisa dia ngambil hadiah itu ya. Siap. Amin. Oke, baik. Kemudian di modul yang ketiga, di mata pelatihan yang ketiga itu ada modulnya di mana isinya juga ada 3 pokok bahasan, ada 3 materi pokok. Yang pertama itu adalah kerangka KBM. KBM itu apa kepanjangan KBN? Kesiapsiagaan bela negara. Ya. Kemudian yang kedua ada kegiatan KBM, ya, kegiatan kesiapsiagaan aksi bela negara. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan awal. Nah, di mana ada beberapa pokok bahasan. Nah, ketiga modul itu, ya, ketiga materi dalam modul ini, ketiga materi pembelajaran kita, seperti yang saya jelaskan tadi, dia tidak terpisah satu-satu. Sici, ada orang Jawa nggak sini? Bukan sici-sici dia, ya. Tapi dia dilakukan secara terintegrasi. Nah, produknya apa dari ketiga materi ini? Itulah yang disebut dengan rencana aksi negara. Nah, di bawah ini, yang di bawah ini. Nah, kelihatan kan? Nah, jadi nanti ya salah satu tugasnya adalah adik-adik membuat RABN, rencana aksi bela negara. Ya, dan nanti akan saya jelaskan di penjelasan tentang tugas. Tuh, ya. Dengan adanya rencana aksi bela negara, nanti ketika kalian melakukan aktualisasi, kalian menunjukkan sikap perilaku bela negara berdasarkan RABN yang kalian buat di pembelajaran agenda 1 ini. Ya, jadi implementasinya itu rencana jadi produk dari pembelajaran agenda 1 ini itu adalah RABN. Implementasi dari RABN itu nanti pada saat kalian 30 hari melakukan habituasi, ya, melakukan pelaksanaan aktualisasi. Nah, kita lihat yang pertama. Nah, jadi yang modul pertama, ya, ini tujuan dari pembelajaran di modul pertama tadi, ya. Kemudian dari yang kedua, ini materinya sama seperti yang tadi. Kemudian yang kedua, ya. Nah, modul yang kedua ini tujuannya, ya, tujuannya dari modul kedua berbicara tentang analisis isu kontemporer. Oke, nah di materi modul kedua ini, di materi kedua mata pelatihan kedua ini, itu ada teknik analisis isu, Darius kemana Darius? Kok bisa berubah Darius? Ya. Oke, nah pertanyaan saya. Coba, kira-kira ada yang bisa menyebutkan contoh analisis isu? Yo. Contoh analisis isu. Ada di modul tuh. Kalau kalian udah buka modul pasti tahu. Satu saja contohnya. Apa? Contoh analisis isu. Ron, apa Ron? Contohnya Ron. Roni.
Di-unmute-kan dulu Roni. Apa contohnya? Atau kalau kalian masih malu, tuliskan saja di chat. Tuliskan di chat kalau masih malu. Kalau malu ngomong. Apa contohnya? Contoh analisis isu. Ayo. Korupsi, Pak. Analisis isu. Contohnya apa? Menganalisis isu. Ayo, ada di modul. Yo, ini ketahuan ini belum buka modul kamu ya. Ya, Rendra apa Rendra? Isu Analisis isu. Contoh analisis isu. Contoh teknik analisis isu. Bukan isunya, teknik menganalisisnya. Itu sudah ada isu nih. Ya. Nah, misalnya kita ada beberapa isu nih. Nah, sekarang isu ini mau dianalisis. Apa contoh alat analisisnya, teknik analisisnya, atau pisau analisisnya? Yo. Mim, apa Min? perbandingan mungkin coach dengan isu lain. Oh, membandingkan isu lain. Bagaimana cara membandingkannya? Melihat hal-hal yang fakta. Oh. Melihat fakta coach. Oke. Emang isu ditarik berdasarkan fakta. Bagaimana cara membandingkannya? Nah, itu. Jadi cara membandingkannya, teknik analisa yang digunakan salah satunya adalah, kalian pernah mendengar istilah USG? USG, pernah dengar istilah USG? Iya, pernah. Nah, terutama yang sudah ada anak ini. Waktu istrinya hamil kan USG ya. Iya. Bukan itu USG yang dimaksud. Kalau USG yang itu namanya ultrasonografi. Nah, ini USG apa ini? bukan USG yang itu. Di apa Gi? USG apa nih? USG itu artinya urgency, seriousness, dan growth. Nah, jadi menganalisis isu, membandingkan kata Rendra tadi, membandingkan itu berdasarkan urgensinya, berdasarkan apakah mendesak keterdesakannya, kemudian berdasarkan seriousness, apakah isu itu serius. Kemudian yang ketiga, growth-nya, pertumbuhannya, itu menganalisis berdasarkan dampak kalau isu tersebut tidak diselesaikan. Ayo, buka-buka modul ya. Buka-buka modul. Siap. Ya. Oke. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang ini yang ini ada analisis isu nih di sini. Oke. Nah, ini analisis isunya. Ya. Bisa menggunakan ini nih, isu scan, ini ini cara memahami isu ya. Kemudian nanti cara mengidentifikasi isu. Oke. Nah, ini analisis isu nih. Yang dua yang ini, yang saya bilang ini, yang terakhir ini. Nah, ya. Ini analisis isu, contoh analisis isu. Kemudian dianalisis. Nah, yang ini nanti sebab akibat respon ya. Sehingga nanti untuk mencari penyelesaian alternatif rekomendasi. Nah, yang ini nanti akan jadi tugas di hari kedua. Yang ini, yang di sini. Nah, makanya kalian ketika mengerjakan tugas, pahami modul ya. Kami buka-buka modul. Ya, kita buka bahan tayang yang Pak upload di LMS. Oke, gitu ya. Oke, jadi itu salah satu tugas di hari kedua nanti. Baik, kemudian yang ketiga, modul yang ketiga itu adalah kesiapsiagaan bela negara ya, kesiapsiagaan bela negara. Nah, ini ada tujuannya ya. Nah, untuk kegiatan kesiapsiagaan bela negara, tujuan yang ini melakukan kegiatan ini nanti di klasikal nanti ya, di klasikal. Jadi nanti setelah kalian 30 hari habituasi, nanti akan masuk klasikal, nanti akan melakukan kegiatan bela negara seperti ini ya. Oke. ASBN itu adalah api semangat bela negara ya, api unggun. ASBN. Oke. Nah, ini sistematika modulnya, isi dari modulnya itu kembali saya tekankan, produknya adalah yang keempat ini.
Nah, sepertinya yang keempat ini adalah adanya rencana aksi bela negara. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan penjelasan tugas asinkronus sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Monggo, silakan. Silakan. Kalau mau bertanya silakan. Sudah kumpul semua ya. Tadi yang tadi Fitwar ya tadi ya, belum bukan Fitwar, siapa tadi? Belum masuk tadi. Piet belum masuk ya, sampai sekarang belum masuk ya. Piet mana Piet? Itu dia kesulitan dia tuh. Kesulitan apa Piet? Kesulitan masuk. Katanya dia tadi join nggak bisa tadi katanya. Oh gitu. Dia bilang lagi udah bisa join cuman nggak ada pilihan. Iya. Oke. Ya, nanti dibantu ya. Pokoknya di kelompok 1 ini tidak boleh di rule kita di Coach Haril ini tidak boleh menang sendiri ya. Siap. Nah, Siap. pokoknya kita sharing, kita saling bantu ya. Nah, kalau teman ada kesulitan kita saling bantu ya. Jangan mentang-mentang kayak ngomongnya ya aku belum, toh sudah ngumpul. Kalau ada teman yang bertanya misalnya di grup kan bisa saling bantu, tidak apa-apa. Tidak harus saya selaku coach, selaku tutor menjelaskan. Ya. Siap. Jadi kalau misalnya saya baca, oh bisa saya tambah-tambahi gitu ya. Iya. Pokoknya saling bantu. Gitu juga misalnya mau virtual classroom, ada informasi-informasi, pokoknya saling bantu ya. Ya, saya tidak mau 10 orang di grup satu. Ya. Karena kita belajarnya S3 ya. Apa prinsip belajar kita S3? Terus Belum. santai. Kita belajarnya serius, betul-betul kita Serius, santai, santai sukses. saja belajarnya, santai. Jangan terlalu jadikan beban, jangan terlalu dipikirkan sampai mengkerut-kerut. Ini sampai terbotak-botak semua ini. Iya, ini jangan sampai ke botak-botak. Sebenarnya ya. Botak lamun. Botak-botak semua nih. Kalau saya perhatikan dari wajahnya ini semuanya sudah menunjukkan ciri-ciri seorang Botakan. Oh, Tabib. ya. Julvin ini sudah pantas jadi kabit nih. Kabit ya, kabit. Nah, jadi kabit nih. Henry jadi kabit. Semuanya jadi kabit ini. Termasuk saya Amin, jadi amin. Amin, amin. kepala bidang. Kepalanya kan bidang kan rata. Kepalanya bidang kan kabit. Ya. Coba lihat tuh, kepalanya kan rata semua bidang semua kan. Ya. Cuma yang Anggi saya khawatir Anggi. Kenapa, Pak? Akun Anggi. Kenapa, Bos? Pasti aman kepala Anggi. Kenapa? Kalau ada nyamuk, dia belum gigit sudah tergelincir. Iya. Ibarat landas sentuh satu, jadi dia mau ingat, begitu ini yang dari kepala Anggi. Langsung kepleset. Langsung tergelincir dia. Terus dia aja gelincir itu, Pak. Baik, kita lanjut kalau tidak ada tanggapan. Oke, siap. Kita lanjut penjelasan tugas ya. Penjelasan tugas. Nah, ini yang penting. Penjelasan deskripsi tugas asinkronus ya. Deskripsi tugas asinkronus. Apa yang harus adik-adik lakukan selaku peserta latsar dalam asinkronus. Jadi yang kita pertemuan ini kita sebut dengan sinkronus namanya. Nah, sinkronus itu bisa kayak kita sekarang namanya virtual classroom, kelas virtual. Bisa juga melalui live chat. Kalau di LMS itu ada fasilitasnya live chat ya. Oke. Nah, kalau yang asinkronus itu sama dengan kalian belajar mandiri saja. Kita belajar mandiri ya. Oke. Apa tugasnya? Nah, ini tugasnya. Saya jelaskan dulu ya. Nah, tugasnya itu hari pertama itu ada LJ. LJ itu singkatan dari Learning Journal. Nah, singkat Learning Journal ya. Kadang ada tugas individual, kemudian ada tugas kelompok. Di hari kedua itu tetap membuat Learning Journal, tapi cuma ada satu tugas individual. Kemudian di hari ketiga juga cuma satu tugas individual, tapi LJ-nya tetap ya. Saya Coach sangat memahami perasaan adik-adik semua ketika ikut latsar ya. Iya. Begitu dia tugasnya banyak pasti aduh tugasnya banyak tuh. Iya. Maka tugasnya tidak usah banyak-banyak.
sekarang kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah LJ, Learning Journal. Nah, di Learning Journal, nanti ini sudah saya upload juga di LMS, nanti bisa dibuka kembali di LMS ya. Oke. Nah, kalian diminta untuk membuat file berbentuk rekaman, maksimal 3 menit. Kalian bercerita, apa isi ceritanya itu tadi? Pengalaman pembelajaran, baik secara substansi maupun proses pembelajaran kita hari ini. Ya, setiap hari itu, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Maksimal 3 menit, maksimal, tidak boleh lebih dari itu. Ya, Pak, gimana kalau 1 menit? That's okay. Namanya juga maksimal kan? Pak, gimana kalau setengah menit? Ya oke, tidak apa-apa gitu. Nanti saya kasih nilai setengah juga nanti. Oke, baik. Nah, waktu pengumpulannya itu tanggal 21 hari ini. Saya tunggu paling lambat jam 9. Nanti kalau telat, di LMS itu ada tulisan. Di LMS yang tempat saya buka itu ada tulisan. Dia mengumpulkannya jam sekian. Ketahuan, ya. Nah, dan ini adik-adik kalian buat selama 3 hari. Jadi hari pertama buat nanti kumpul. Besok bikin lagi learning journal, kumpul lagi. Jadi setiap hari kalian harus merekam. Paling tidak selama 10 hari ini, 10 hari, agenda 1 sampai agenda 3 ini udah salah 10 hari kalau tidak salah. Itu kalian membuat learning journal. Jadi hari ke-1 sampai hari ke-10. Ya. Kemudian yang tugas kedua, ini tugas individu. Di mana kalian diminta untuk membuat RABN, Rencana Aksi Bela Negara. Ya. Oke. Nah, di modul juga di tayangan yang saya berikan, yang saya upload, itu ada nilai-nilai bela negara. Di mana nilai-nilai itu ada 5. Nah, kalian harus membuat rencana implementasi ke-5 nilai ini. Nah, setiap nilai itu ada indikator. Nah, kami beri kelonggaran, ya. Tidak semua indikator yang ada di modul, yang ada di bahan, yang ada di materi itu kalian harus terapkan. Pilih saja 2 indikator paling sedikit, Tapi jangan mentang-mentang paling sedikit 2, yang 5 ini 2 semua, ya. Nilai 1 2, nilai 2 2, nilai 3 2, nah, gitu ya. Boleh lebih, boleh bertiga. Mau ngambil semuanya, that's okay. Ya, oke. Kemudian RABN itu dibuat dalam bentuk metrik, ya, dibuat dalam bentuk metrik. Nanti ada metriknya. Kemudian, nah nanti setelah itu, setelah habituasi 30 hari, kalian diminta untuk mengimplementasikan RABN tersebut, mengimplementasikan rencana aksi bela negara, ya. Nah itu rencana aksi bela negara nanti ada para mentor. RAD-nya ada para mentor, dan di laporan juga kalian juga memberikan ada para mentor juga, tanda tangan mentor, ya. Nah, peserta mempresentasikan laporan nanti pada saat kita diklasikal, kemudian bentuk file RABN itu berbentuk file PDF saja supaya ringan, mudah diupload. Waktu pembuatannya saya kasih 3 hari, ya. Nah, waktu Live bentar lagi ini. Ya, waktu pengumpulan itu tanggal 23 paling lambat. Kalau kalian selesai hari ini silakan langsung diupload hari ini. Kalau selesai besok silakan diupload. Jangan menunggu sampai 3 hari, ya. Oke, kalau Lagi. Oke. Habis. Keluar lagi. Habis waktunya. Sebentar lagi, Coach. Terlempar. Sepertinya ada yang Cek sound. iya, Lagi kos. sampai ya. Terlempar lagi. Iya. Ini kayak anu aja ya, kayak lagunya Melly Guslo aja ya. Mana itu? Putus nyambung. Nah, BBB. iya. Terlempar ini. Kasihan. Ini sampai kediam terlempar terus. Mana suara muruh? Ya. Sabar dulu, jangan. Masuk. Saya tahu Heru itu masih memikirkan tentang tugas ini. Iya. Jangan dipikirkan dulu, santai saja dulu, jangan dipikir saja. Jangan. Mana yang lain? Ini nggak selesai. Iya, begitu selesai orang selesai. Tidak bisa. Kalau orang bisa, kenapa saya tidak? Gitu ya? Oke, ya. Iya. Nah, jadi ini tadi RABN-nya ya. RABN nanti dibuat 3 bentuk file. Kalau selesai hari ini silakan hari ini, kalau besok ya, anytime. Paling lambat itu tanggal 23, tapi jangan tanggal 23 nian ngumpulnya ya. Iya. Oke, sebentar. Ini kok bisa macet ini?
Itu yang kelompok kan, Coach. Oke ya, saya tutup dulu slide show-nya. Kayaknya kalau di tutup slide show-nya, slide show. Bentar ya, saya tutup dulu slide show-nya biar bisa share screen. Oke. Belum ya. Ada any question? Kita lanjut. Ya, siap. Oke. Nah, ini formatnya. Nah, ini formatnya. Nggak usah dicatat, nggak usah di screenshot. Ada di ini ya. Ada di tayangan saya yang saya masukkan di upload. Ya. Nah, jadi ini isinya angkatan berapa? Angkatan 60, nama siapa, ya. Nama, NIP-nya berapa, instansinya di mana, mentornya siapa, jabatan mentornya apa. Kemudian nilai-nilainya. Nilainya ada 5 ini. Ini saya ambil contoh 1, 2, nanti sini semua 1 sampai 5. Indikator sikap dan perilaku ini adalah indikator dari nilai bela negara ini. Nah, ya. Aksinya apa? Kegiatannya apa? Misalnya 1 indikator 2 aksi atau 1 indikator 1 aksi. Tempatnya di mana? Tempatnya itu bisa di rumah, bisa di lingkungan kerja, atau bisa di lingkungan masyarakat. Waktunya kapan rencananya? Waktunya diambil pada saat habituasi ya, tanggal berapanya itu. Ya, ada di jadwal kan, ada kan setuju kan? Mulai habituasi kapan? Buktinya nanti tuliskan saja buktinya. Buktinya apakah berupa foto, apakah berupa video, atau berupa dokumen. Nah, tuliskan saya seperti itu. Bukti foto gitu, bukti video, atau bukti dokumen. Para mentor. Nah, para mentor jadi diminta untuk para mentor sebelum dikumpulkan besok atau hari ini, temuilah jadi mentor. Yang nanti temui mentor, bikin dulu ini, temui mentor, minta para mentor, minta setujuan mentor. Ya, oke. Ya, kemudian untuk tugas kelompok adalah video visualisasi bangsa. Nah, setiap peserta mencari satu video yang menggambarkan tentang Indonesia, di mana video itu nanti digabungkan dan di akhirnya ada pernyataan dari masing-masing peserta, masing-masing anggota kelompok ya tentang Indonesia. Kalimatnya harus berbeda. Jangan sama kalimat. Jangan mengulang lagi kalimat dari temannya. Durasi videonya itu maksimal 5 menit. Formatnya dalam bentuk MP4. Waktu pembuatan 3 hari. Waktu pengumpulan tanggal 23. Tapi tidak harus tanggal 23. Itu batas waktunya saja. Bisa juga tanggal 22 atau 21. Kalau selesai hari ini langsung dikumpulkan saja. Kemudian upload video di akun YouTube masing-masing peserta. Dengan penilaian ini, ya, ada keterkaitan kerjasama estetika video dan jumlah viewer di media sosial. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tugas learning journal. Nah, adik-adik, untuk tugas video ini, ya, untuk tugas video itu kalau kalian misalnya menemui kesulitan untuk mengupload videonya, itu kalian bisa share saja linknya, ya, link YouTube-nya yang ada video itu. Nah, yang bisa mengupload video karena tugas kelompok itu hanya ketua kelompok. Ya, saya sudah bagi 2 kelompok, ada di ini ya, di LMS. Kalau kalian buka, itu ada 2 kelompok. Kelompok pertama kalau tidak salah saya lupa ya nama ketuanya. Saya ingat ketuanya 1 Julvin, ketua kelompok 1, kalau tidak salah Hendrik, kalau tidak salah kelompok yang 1 lagi. Iya, Pak. Dari situ. Hendrik. Nah, jadi nanti yang bisa mengupload itu cuma Hendrik dan Julvin, kelompok. Tapi nanti nilainya tetap diberikan sama untuk masing-masing anggota kelompok. Gitu. Bukan berarti Julvin dengan Hendrik yang upload, yang lain tidak ada nilai, ada juga nilainya. Ya, oke. Itu tugas yang hari pertama. Hari kedua sama learning journal. Ya, kemudian di tugas individu yang kedua, hari kedua adalah analisis isu instansi. Ya, di mana kalian diminta untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi dulu, diinventarisasi, ini isu yang ada di instansi saya secara umum, instansi secara umum. Kalau kalian bisa di bidang apa saja, pokoknya misalnya kalau misalnya di Bapeda, semua instansi di Bapeda, di PUPR, semua di PUPR, gitu ya. Di BKP SDM, semua di BKP SDM, ya. Kemudian cari penyebabnya. Kemudian jelaskan dampak yang terjadi jika isu tidak diselesaikan, kemudian buat rekomendasi penyelesaian isu. Kemudian setelah itu buat teknik-teknik analisis isu. Nah, gunakan teknik-teknik analisis isu.
Nah, hasilnya itu dibuat dibuat di kertas A4 huruf Arial 11 spasinya 1,5 ya, paling banyak 5 lembar maksimal, bentuk filenya PDF. Waktu pembuatnya cuma 1 hari besok ya, paling lambat pembuatan juga besok. Nanti tanggal 23 kita ketemu lagi di Sinkronus ya, virtual classroom lagi. Nanti akan kita pilih, saya pilih beberapa, nanti saya ambil acak random saja untuk memaparkan analisis ilustrasinya. Itu hari kedua. Hari ketiga sama membuat learning journal ya, sama seperti yang salah. Nah, tugas individu hari ketiga adalah video praktik PBB. Di mana kalian diminta untuk membuat video, kalian berpakaian lengkap videonya ya. Pakai baju putih, boleh pakai topi, pakai korpri, pakai nama, pakai apa namanya ini? Nah, name tag ya. Apa name tag gitu ya. Pakai pakainya lengkap, baju putih hitam. Nah, kemudian kalian praktek PBB. Ada 2 gerakan, bukan 2 gerakan, ada dua. Yang pertama gerakan di tempat, isinya itu sikap sempurna, sikap istirahat, hadap kanan, hadap kiri, hadap turun dan sebagainya. Kemudian gerakan berjalan, ada maju jalan, kemudian ada langkah tegap, 3 langkah ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Durasi videonya maksimal 3 menit saja. Waktu pembuatannya itu 23, pengumpulan juga tanggal 23. Kalau kalian mau buat hari ini juga boleh, tapi ngumpulnya tanggal 23 ya. Oke. Pak, saya enggak mau Pak, ini apa? Saya mau 3 hari langsung sehari saja saya kerjakan. Boleh. Iya. Sebatas kemampuan ya. Ya, paling nanti kamu setelah hari pertama kalian ngos-ngosan gitu. Ya. Di ngerjain tugasnya. Oh, ngopo iki bojoku ngopo iki bojoku ngopo ngos-ngosan bojoku iki katanya. Ya, itu ya. Siap, Kak. Oke. Baik, adik-adik itu penjelasan tugas. Kemudian terima kasih adik-adik atas perhatiannya, partisipasinya. Kalau ada yang belum jelas silakan tanyakan di email, itu email saya coach.ariel.co.ok@gmail.com. Bisa juga ke WA saya, itu nomor HP WA sudah tetap ya. Oke, kemudian juga bisa juga melalui akun media sosial, Facebook, Instagram, dan YouTube channel, namanya Al Pegagani. Ya. Oke, kalau yang bertanya, Al itu singkatan dari Alam Sahril, saya ambil depannya. Ya, termasuk Ariel. Ariel itu sebenarnya singkatan Alam Sahril. A-nya itu kan di depan, Rilnya di belakang kan? Ya. Saya kan satu kata Alam Sahril, A-nya di depan, Rilnya di belakang, digabung menjadi Ariel. Kirain Ariel bintang di surga. Kalau yang Ariel yang itu nanti, kalau tiap show saya pasti bilang, kalian luar biasa. Kalian biasa di luar. Oke. Nah, kalau kalian mau lihat contohnya ada di YouTube saya, contoh prosesi bangsa, ya ada di YouTube. Ya, contoh-contoh tugas. Oke. Don't forget to LCS. Oke. Baik. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bos. Yes. Heru, monggo Ru. Itu untuk mentor atasan kita langsung. Oh iya betul. Ya betul. Mentor itu atasan langsung. Ada yang guru di sini ya? Satu orang ada saya guru di. Siapa yang guru di sini? Rendra ya. Oke. Nah kalau guru kepala sekolah. Ya Coach. Ya. Oke. Jangan guru yang senior. Ya, jangan guru yang teman sejawat, tapi kepala sekolah. Ya Coach. Ya. Karena senior belum tentu kepala sekolah kan? Ya. Jadi kalau kalian nanti jangan mau dipanggil senior ya. Karena senior itu ada kepanjangannya. Senang Apa itu? orang. Senior itu kepanjangannya senang istri orang, disingkat senior. Jangan mau, saya nggak mau dipanggil senior. Bahaya itu, Bos. Nah, kalau dia yang di teknis, kayak yang 9-nya itu, nah itu atasan langsung. Jadi kalau Heru di mana Ru? Kau di mana Ru? Di BKPSDM. BKPSDM Ru ya. Nah, Heru ditempatkan di subit apa? Subit mutasi. Oh, subit mutasi. Jadi yang jadi mentor Heru itu Kasubit.
mutasi. Kasubit. Bukan kabit, Iya. bukan kabitnya. Dia di bawah kabit apa itu? Kabit mutasi. Oh ya, bukan Mutasi kabit kepegawaian. ya. Ya. Kasubitnya. Subit. Nah, Iya. kalau di ini Julpin di mana, Pit? Dispora. Suaranya. Gimana? Pariwisata pemuda olahraga. Oh, oke. Dispora ya. Kasih atau kasubit? Dua kasih Kos, kasih ekonomi kreatif ya. Nah, nanti yang Kasihnya jadi mentor kasih itu apa? kasihnya itu Julpin ya. Jadi yang jadi mentor itu Ya. adalah atasan langsung kalian adalah di eselon 4 bagi yang di staf pelaksana ya. Apakah dia kasih, apakah dia kasubit atau dia kasubak. Kalau di sekretariat kan kasubak kan, bagian organisasi kasubak apa gitu, bagian kesra kasubak apa gitu ya. Oke, kalau dia di sekretariat biasanya subak kan. Sekretariat kan ada subak kan, subak umum kepegawaian, Ya. subak keuangan, subak data, biasa gitu kan. Tapi kalau kalian lihat di mana posisinya, apakah di seksi, apakah di subit, apakah di subak. Nah, yang jadi atasan adalah atasan langsung. Oke. Tidak boleh ini ya, tidak boleh ngambil atasan orang ya. Ya, misalnya Heru di subit. Tahu Heru kasihnya Iya. kasih. Nanti atasan tetangga nanti. Kawai. Kalian ngambil ini ya. Kalau kalian ngambil mentornya kasubit lain, saya panggil senior nanti. Oh. Senior juga beda, senang seksi lain. Gitu. Yang boleh diambil tuh duriannya Anggi Coach. Oh, boleh. Nanti kalau museum kita main. Gimana Julpin? Yang boleh diambil tuh duriannya Anggi Coach. Oh, boleh. Nanti kita agendakan, kita kumpul ya. Oke, Di siap. Di Bengkulu nanti ya. Oke, siap. Bengkulu kan dekat tinggal. Iya. Sekalian icip-icip duriannya Anggi gitu. Oke, siap Coach. Wih. Gi, kalau durian kau belum berbuang, Gi, kau beli di pasar, kau beli iya. dengan Alteco atau Lemako, nah kau tempel-tempel di bawah. Itu kalau ditanya tuh ininya, istrinya atau pasangannya, ngapa Gi di Tamburan? Coach, aku nak datang. Gitu. Oh. Ayo mana aku kalau main. Baik, ada lagi pertanyaan? Ini ada question? Ya Coach, untuk RABN itu nanti rancangannya dulu atau keseluruhan yang dibuat? Oh enggak. RABN itu cuma mengisi metrik tadi, Gi. Jangan yang lainnya. Oh Cuma iya. mengisi metrik. Cuma mengisi metrik. Oke. Ya. Tabel tadi. Ya. Kemarin di yang sebelumnya, di angkatan sebelumnya, bukan di kamu tapi angkatan sebelumnya saya ajar sebelumnya di tadi, ada yang bertanya, ada yang nuliskan indikator itu beda, mentang-mentang dia guru, indikator dia buat indikator kerja guru. Padahal indikator di situ adalah indikator bela negara. Nah, nanti dia di upload saya itu ada, dia yang materi saya itu ada nilai-nilai bela negara, misalnya cinta tanah air. Nah, indikatornya apa cinta tanah air? Nah, misalnya bangga menggunakan produk Indonesia. Nah, maka kegiatan kamu, aksi kamu, contohnya misalnya memakai pakaian batik setiap hari Kamis. Nah, pakai baju batik itu, foto. Nah, foto itu kamu tempelkanlah di laporan nanti, itu sebagai evidennya. Tapi di RABN kamu nggak usah dibuat, jangan ditempel foto. Di rencananya cuma tuliskan saja evidennya. Foto satu misalnya. Atau misalnya lagi ada indikator kesiapsiagaan dalam negara, indikatornya adalah memiliki jasmani yang sehat. Nah, maka kegiatan kamu misalnya olahraga pagi misalnya. Nah, maka ada video atau foto kamu lagi main badminton. Nah, atau misalnya kamu lagi jogging. Nah, pagi-pagi jogging, ada video 1 menit atau foto kamu jogging. Nah, itu kamu jadikan evidence, kamu jadikan bukti bahwa kamu sudah melakukan aksi cinta tanah air di kesiapsiagaan bela negara, di mana indikatornya adalah memiliki sikap fisik dan mental yang prima. Nah, aksinya adalah gemar berolahraga. Sebutkan olahraganya apa? Ya, oke. Misalnya olahraganya adalah berenang. Nah, maka kamu ke pantai berenang. Gitu. Tunjukkan fotonya ketika berenang. Ya, oke. Termasuk fotonya. Selama 30 hari ya. Oke, ada lagi? Roni tadi.
Oh, Roni. Roni. Kegiatan rencana aksi bela Nyuruh negara hobinya itu nih, nyuruh uang. Mentang uang udah dilaksanakannya presiden, selama 30 hari ya. Ayo, Ran. Terus yang untuk itu Pak, untuk peserta mempresentasikan laporan itu, dia tuh bentuknya tabel juga. Terus gimana? Oh, yang nanti setelah kamu masuk klasikal. Yang Oh, ya. klasikal. Nah, laporan nanti akan berbentuk dua, berbentuk video dan berbentuk laporan tertulis. Nah, videonya itulah berupa gabungan, bisa gabungan dari beberapa foto atau beberapa video, jadikan satu video di mana kalian bercerita bahwa kalian telah melakukan aksi bela negara itu. Ya. Nah, oke. Terus penguploadannya tuh apa itu kan ada waktu pembuatan 3 hari. Udah itu kan mengumpulkan waktu paparan dan mengumpulkan tanggal 23 September kan? Oh, itu visualisasi bangsa. Hah? Visualisasi bangsa atau apa yang kamu tanyakan, Ron? Yang rencana aksi tadi, Pak, yang untuk mempresentasikan itu. Ya kan ada yang diupload kan bentuk filenya di LMS itu cuma rencana aksi yang metrik tadi, di mana metrik itu sudah ada para mentor ya, sudah diisi. Ya, Nah, itu untuk buktinya foto ditampilkan, cukup tuliskan saja bukti video atau foto. Itu kamu upload di LMS, nanti hari Kamis kita ketemu lagi, nanti kita akan pilih siapa yang mau mempresentasikan RABN-nya itu. Siap. Ya, ketika kamu Yes. aktualisasi, kamu melakukan aksi itu yang kamu tulis di rencana aksi, kamu lakukan. Misalnya memakai batik, atau nian fotonya pakai batik atau tidak pakai batik. Olahraga, misalnya cinta tanah air, indikatornya adalah membersihkan lingkungan. Nah, kamu buat apa misalnya menyapu halaman rumah gitu ya, menyapu halaman atau membersihkan lingkungan rumah. Ya, cuci piring misalnya. Kalau kamu nyapu tuh, yakin kayak Anggi pasti pencitraan, cecaknya banyak nyapu. Nyuci piring misalnya. bukan ngantuk. Ngantuk bukan. Iya, atau kamu lagi bersihkan tanaman biar rapi, rimbun. Ya, Oh iya. oke. Siap. Oke, siap, Coach. Nah, nanti foto atau video yang kamu buat selama 30 hari itu kamu jadikan video dipaparkan pada saat klasikal, pada saat kamu ke Linggau nanti. Oke, Nanti siap. kamu ke Linggau kan? Nah, Ya, siap, Coach. bukan 3 hari itu harus bikin video, bukan. 3 hari itu cuma Maaf sebelumnya Yai. Maaf ya. Maaf saya peringatkan cuma 1 JP Yai. Waktunya Yai. Oke. Thank you. Sorry. Ya, maaf ya Yai. Yes, nggak apa-apa. Oke. Saking keseruannya itu kan. Pemaparannya ini asik. Oke. Iya, ini saya ini coach. Kamu nggak nginget ya? Takut kamu ya? Nggak nginget ke coach kamu ya? Takut ya? Udah ditegur. Dengan coach ini, tinggal lupa waktu ya. Iya, asli. Iya. Oke, jadi gitu ya, Roni dan yang lain ya. Oke, siap, Coach. Ya, cukup mengatakan itu saja. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan saja di WA. Kalau misalnya ada pertanyaan, tanyakan saja di grup. Nanti biar teman-temannya bisa tahu. Oh, ini maksudnya. Jadi teman-teman juga lagi memberikan pertanyaan yang sama kepada saya. Gitu ya? Oke, siap. Nah, karena itu tidak terlalu prinsip, tidak terlalu ini. Kalau pertanyaan di grup saja, ya. Oke, Nah, siap. kalau pertanyaan misalnya Anggi nanya, Coach, apa ya Coach senang lihat duren? Nah, jangan di grup, gitu Pak Cuwo. Oh, Japri itu, Coach. Oh, Japri. Ya, siap. Kode tunggi. Aman. Keras. Iya, baik. Nanti kita, insya Allah kemudian kalau saya ada waktu nanti kita ke Bengkulu karena juga saya rencananya bulan November itu ada rencana bolak-balik ke Bengkulu. Ya. Siap, Coach. Nanti kita ketemu. Nanti kan untuk sehubungan dengan aktualisasi kan 30 Oke. hari. Siap, Coach. Kan? Oke. Baik, adik-adik peserta pelatihan dasar, terima kasih atas perhatiannya.
Terima kasih atas tanggapannya. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan. Nah, mungkin tadi ada yang candaan saya atau joke-joke saya yang membuat adik-adik tidak nyaman, tadi kayak kepala bidang tadi ya. Ya, coba kamu lihat. Nah, saya mohon maaf. Siap, Coach. Saya tidak punya maksud untuk body shaming. Saya tidak punya maksud untuk membuli, tapi hanya untuk keakraban kita saja, untuk menunjukkan keakraban kita ya, supaya nanti kalau sudah Oke, terjalin Coach. keakraban, sudah ada sudah istilah itu feel-nya sudah dapat, sudah ada chemistry dengan kita. Wah, jadi sehingga nanti kalian bisa lancar nanti belajarnya. Oke. Kalau kalian takut-takut terus sama tutornya kan bingung nanti kan. Iya, iya. Tapi Siap, Coach. kalau dengan saya jangan takut-takut ya. Iya. Iya. Walaupun saya ini dari generasi kolonial, tapi saya tetap berusaha mengikuti kaum milenial. Asik. Dari kaum milenial kan? Ayo. Dari kaum kolonial saya. Iya. Kalau Heru yakin saya, kalau kolonial, kalau milenial, kalau Heru. Kolonial. Baik, adik-adik peserta pelatihan dasar, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjutkan saja di WA ya, di WA saja kalau masih ada pertanyaan. Kita akan ketemu lagi secara virtual itu pada hari Kamis ya. Hari Kamis ada schedule-nya. Jangan lupa schedule-nya. Pesan saya satu, adik-adik LMS-nya itu selalu dibuka. Nanti kalau misalnya ada yang video, ada upload saya, itu selalu diklik. Termasuk virtual classroom. Jangan mengklik link yang diberikan temannya di WA. Kecuali kalau itu kesulitan. Karena nanti di LMS itu saya bisa melacak riwayat adik-adik. Misalnya, saya bisa melacak, oh hari ini siapa yang terlambat mengisi absen. Oh hari ini siapa yang belum buka belum buka materi. Oh hari ini siapa yang belum menonton video. Oh ada yang belum ngumpul tugas. Saya bisa melacak dari sini. Nah, jadi saya tahu, oh ini misalnya Heru ini absennya hari ini jam 8 misalnya. Oh kok besok. Ternyata Heru absennya jam 7. Langsung ketahuan dari LMS saya langsung ketahuan. Nah, maka saya minta supaya nanti riwayatnya itu mulus, karena kita kan langsung terkonek ke LAN nih, Lembaga Administrasi Negara. Jadi orang LAN nanti bisa melihat juga ternyata memang ada aktivitas. Jangan sampai nanti di catatan saya video belum login, kemudian PDF peserta belum login, peserta belum buka, gitu. Tugas peserta belum mengumpulkan, tugas peserta mengumpulkan terlambat, ya. Oke, Coach. Selalu pantau LMS-nya, ya. Siap. LMS itu apa kepanjangan LMS? Learning Management System. Oke, good. Terakhir sebelum kita berpisah, tepuk salut untuk Anggi. Tepuk salut. 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 Halo. Oke, baik. Adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Nanti kita lanjutkan di ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Aril. Terima kasih, Coach. Thank you. Welcome. Izin lihat Thank ya. you.